Rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kita masih Al-Baqarah, melanjutkan pertemuan yang lalu tentang masalah doa. Ada manusia yang berdoa hanya minta dunia saja. Minta dunia saja, maka orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan akhirat. Dunia Allah berikan, tapi akhirat tidak mendapatkan sama sekali. Tidak mendapatkan bagian sama sekali. Karena itulah Allah ajarkan di dalam surah Al-Baqarah 201 ini, doa yang benar itu adalah doa meminta dua-duanya. Minta akhirat saja juga tidak boleh, minta dunia saja juga tidak boleh. Yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ini adalah wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Atau yang disebut yang lebih populer kita itu doa sapu jagat, ya. Doa yang merangkum semua doa. Jadi inti doa adalah ya ini. Di antara mereka orang-orang yang beriman berdoa, ya Allah ya Tuhan kami. Mereka berdoa, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan. Kebaikan itu seluruhnya, baik harta, jabatan, penghargaan, pujian, keluarga, ya, kesuksesan di dunia, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Apa itu di akhirat? Ridho Allah, surga Allah, mudah menghadapi hisabnya, mizannya, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, seluruhnya kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan dilindungi kami dari api neraka. Dalam penjelasan beberapa tafsir Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, para ulama menjelaskan inilah tentang doa keadaan orang yang beriman, yaitu meminta dua macam kebaikan, sebagaimana dalam tafsir Jalalain oleh ulama Jalal As-Sayuti dan Al-Mahali menjelaskan bahwa talabul khairud darain, ya, kama wa'ada bisawi alaihi. Jadi tujuan berdoa itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana Allah janjikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ini doa yang diajarkan, ya. Nabi-nabi yang dahulu pun doa seperti ini. Dalam kitab Sahihain misalnya Bukhari Muslim, ya, doa seperti ini, dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian di ayat ini juga kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk meminta kebaikan dunia akhirat itu adalah menjadi hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba Allah yang berzikir, menjadi hamba Allah yang mempersembahkan ibadah terbaik. Ini doa yang diajarkan Rasulullah selesai sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu namanya kebaikan dunia. Ya Allah ya Rabbana, jadikan hamba ini menjadi hamba Allah yang a'inni ala zikrika, selalu berzikir kepadamu. Kemudian meminta kepada Allah, bersyukur atas nikmatmu, dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridho. Nah itu, ya. Jadi Rasulullah itu selalu berdoa ini. Makanya ini doa yang sangat populer, ya. Dan memang harus seperti ini. Jangan sampai kita itu hanya minta dunia saja. Sebagaimana dalam ayat 200 yang kemarin, ya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Jadi kalau orang meminta hanya dunia, maka dia tidak akan mendapat bagian di akhirat sedikit pun. Ini masih rangkaian ibadah haji, ya. Dalam rangkaian ibadah haji di ayat-ayat sebelumnya
Ya, kita dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji itu diantaranya adalah memperbanyak doa dan memperbanyak zikir. Bahkan di ayat 200 yang minggu lalu itu berzikir kepada Allah, ya, harus menyebut nama Allah seperti orang-orang jahiliyah dulu membangga-banggakan orang tuanya, kakek neneknya, ya, keturunan leluhurnya. Mereka itu membanggakan untuk selesai haji itu ada aktivitas orang-orang jahiliyah itu membanggakan leluhurnya. Bapak saya orang kaya, orang tua saya pejabat, orang tua saya ini, menyebutkan segala kebaikan-kebaikan. Karena itulah Allah perintahkan selesai melaksanakan ibadah haji, fazkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah seperti kalian membangga-banggakan aba'akum, kakek-kakek ini, leluhur kalian. Au asyara zikr, atau lebih dari itu. Ya, atau lebih dari itu. Nah, setelah itu berdoa kepada Allah dengan doa hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ya, jadi selesai pelaksanaan ibadah haji, kita meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan juga kita minta azab benar, siksa dari dijauhkan, dilindungi dari siksa api neraka. Ini juga doa selesai kita sholat. Allahumma azilni minan nar, ya Allah jauhkan hamba dari api neraka jahanam. Wa qina azabannar. Ulaika alahum nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang berdoa minta dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Nasibu mimma kasabu, maka memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya, sangat cepat hisabnya. Mari kita lihat penjelasan beberapa ulama ayat yang ke-202 ini, yaitu orang-orang yang berdoa meminta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, amal mereka, ya, dan Allah sangat cepat perhitungannya, yaitu Allah melakukan hisab, perhitungan bagi seluruh makhluknya dalam tempo yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain, tidak lebih dari setengah hari waktu dunia, min ayami dunia. Jadi nisbu nahar min ayami dunia, tidak lebih dari setengah hari waktu dunia. Orang sangat cepat, mulai dari akil balik sampai wafat, perhitungannya sangat cepat. Nah, tentang doa kan ada tata cara, ada etika dalam berdoa. Ya, ini mengulang kembali ya. Dalam doa itu yang pertama kita memuji Allah, mesti kita memuji Allah. Bagian daripada etika akhlak berdoa itu dengan mengucapkan alhamdulillah minimal, alhamdulillah hamdan, ya, ni'ama wa yukafi mazidah, dan seterusnya. Setelah itu, setelah memuji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah memuji dan berselawat, barulah kita minta kepada Allah, meminta semua yang kita inginkan, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Jangan sampai minta dunia saja, atau jangan sampai minta akhirat saja, karena kita minta hidup di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi minta dunia dan minta akhirat. Nah, itu etika doa. Setelah itu memuji lagi dan berselawat kepada Rasulullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu etika doa. Awal dan akhir memuji dan berselawat kepada Rasulullah, baru isinya doa. Doa itu tidak harus dengan bahasa Arab, ya. Doa itu yang dipahami oleh kita. Bahasa apapun, Allah yang menciptakan bahasa. Jadi yang terpenting adalah ini, jangan sampai ayat 201 ini terlupakan dalam doa. Di akhir doa biasanya ini selalu dibaca, ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya 203, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Ini masih melanjutkan rangkaian kita ibadah di bulan Dzulhijjah,
Yang dimaksud dengan ayyami ma'dudat adalah ayyamut tasyrik, di hari-hari tasyrik, yaitu sebagaimana penjelasan tafsir Jalalain, yaitu di tanggal 11, 12, 13. Berzikir kepada Allah artinya memperbanyak takbir. Istilah kita itu takbiran. Ya, takbiran di hari-hari tasyrik. Ya, selesai kita melaksanakan sholat Idul Adha, itu disunahkan kita membesarkan, mengagungkan Allah. Ya, ba'da sholatil maktubah, selesai sholat wajib, ba'da zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita memperbanyak takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ayyamul ma'dudat adalah hari-hari tasyrik. Ya, itu jangan lupakan. Indah-indahnya di bulan Dzulhijjah. Hanya di bulan Dzulhijjah kita disunahkan bertakbir lebih lama dibandingkan di hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, Idul Fitri maksudnya, maka selesailah waktu takbiran. Sedangkan Idul Adha kita takbir dari tanggal 9, bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi sebelum maghrib, ya, tanggal 13 Dzulhijjah itu terakhir. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Siapa orang yang mempercepat meninggalkan Mina, nah ini dalam rangka rangkaian ibadah haji, yaitu melempar jumrah, fi yaumaini, dan setelah 2 hari, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, siapa orang yang mengakhirkan, artinya lebih lama, makanya ada nafar awal, ada nafar sani. Mungkin kalau yang sudah melaksanakan ibadah haji paham itu nafar awal, nafar sani. Fala isma alaihi, maka tidak dosa baginya. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini termasuk masih ayat-ayat ibadah di bulan Dzulhijjah, ya, di bulan haji, ibadah haji, ya. Dan di ayyamil ma'dudat juga kita juga diperintahkan untuk berkurban. Jadi kurban itu waktunya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Takbir juga dari tanggal 10 dan tanggal 9, bahkan sampai tanggal 13. Nah, selesai itu jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji itu, ya, dia melempar jumrah di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik boleh mempercepatnya. Oh iya, silakan Pak Haji. Mau Pak Mena? Iya, silakan Pak Haji. Tafadhol. Oh, ada acara. Ayo silakan. Dipanggil. Ya, silakan. Ya. Ya, fi amanillah, semoga dalam keamanan diberikan kemudahan. Kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi ini ayat tentang pelaksanaan jumrah di Mina. Jadi mempercepat boleh, nafar awal atau nafar sani pun juga tidak mengapa. Fala isma alaihi liman taqwa, bagi orang yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah kalian, annakum, bahwasanya kalian ilaihi tusarun, kepada Allah akan dikembalikan. Semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita dikumpulkan. Dalam tafsir Misbah dijelaskan secara detail bahwa setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah haji, rangkaian jumrah, ya, ula, usta, dan aqabah, ya, pelaksanaannya itu memang selesai kita wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah mengambil batu, kemudian melempar jumrah di tanggal-tanggal hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik, di hari-hari nahar, dari tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Yang penting jangan melewati tanggal 13, ya. Nah, setelah itu wattaqullah,
ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa'lamu, katakanlah oleh kalian, annakum, bahwasanya kalian semua ilahi, kepada Allah tusal, akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Semuanya kita akan dikumpulkan, disatukan, mulai dari manusia yang pertama Nabi Adam sampai kiamat itu dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar, padang mahsyar. Sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah haji sedang berkumpul di Arafah, wukuf di Arafah, itulah mahsyar di dunia, mahsyarnya dunia. Mahsyar akhirat adalah nanti di padang mahsyar. Nah ini makanya kita akan dikumpulkan, ilaihi tuhsyarun. Kemudian ayat yang ke-204 ya, ringkas saja ya, supaya pas waktu surutnya. Wa minan nasi, di antara manusia, may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Ada orang yang membuat kagum kepadamu qaulu, ucapannya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ini kaknya ini kepada Nabi Muhammad. Wa yasidullah ala ma fil qalbihi, dan dia bersaksi kepada Allah tentang hatinya. Waladul isam, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Jadi ini ada manusia yang mengagumkan Nabi Muhammad padahal dia musuh. Ini orang munafik. Dijelaskan oleh tafsir namanya Ahnas bin Shuraik, seorang munafik yang ucapan itu bagus, manis banget di hadapan Rasulullah SAW. Dia bersumpah bahwa dia adalah seorang mukmin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mendekati majelis ilmu, ya dia itu ngomongnya bagus dah, bahasanya bagus sekali. Ya siapa ini orang munafik, Ahnas bin Shuraik, ya. Maka kepalsuannya itu dibukakan langsung oleh Allah. Palsu, pura-pura Islam, pura-pura mukmin. Ya, suatu waktu ia pernah lewat di pertanian dan peternakan seorang sahabat, maka dibakarlah tanaman, disembelihnya hewan-hewan milik sahabat itu di waktu malam. Jadi si Ahnas bin Shuraik ini di waktu malam ia pernah lewat pertanian peternakan sahabat Rasulullah SAW ini, dibakar, disembelih hewan-hewannya. Itu dilakukan Ahnas bin Shuraik. Padahal di hadapan Nabi, orang-orang sahabat-sahabat itu terkagum-kagum dengan ucapannya, gayanya itu, bahasanya indah, fasih, ya hebatlah bahasanya. Makanya yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, ucapannya itu mengagumkan ya kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat, luar biasa. Ya, bahkan dia berani bersumpah demi Allah, dan dia mengatakan bahwa saya Islam, saya cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Padahal dia adalah aladul hisam. Aladul hisam itu penentang yang sangat keras. Ya, penentang yang sangat keras artinya munafik, ya, munafik. Hati dan ucapannya itu berbeda. Ya, aladul hisam. Nah, makanya dalam tafsir Misbah bahkan dijelaskan ayat ini juga ditujukan jangan kita merasa kagum dengan pemimpin, ucapannya, janjinya, ya ketika kampanye, ya kan begitu, kalimatnya qauluhu fil hayati dunya, yu'jibuka, mengagumkan, bahasanya luar biasa, retorikanya, oh hebat lah. Kalau saya jadi ini, dia udah jadi, oh masih juga mengucapkan itu, menipu gitu ya, manis ucapannya, tetapi adalah aladul khisam, penentang yang paling keras. Nah, jadi jangan kita terpedaya dengan pemimpin ya, atau calon-calon pemimpin dengan ucapan-ucapan manis kata-katanya, padahal hatinya adalah munafik. Ya, dijelaskan ke dalam tafsir, orang-orang munafik, orang mukmin itu berbeda. Kalau orang munafik ketika harta jiwanya itu memang ya dia hanya pura-pura aja, punya pura-pura manis di hadapan Rasulullah, bahkan
pasti dia bersumpah, tapi ucapannya, perbuatannya berbeda apa yang dilakukannya. Jadi di ayat 203 tentang orang mukmin, yaitu tentang melakukan zikir, ya, melakukan takbir, ya, kemudian melaksanakan ibadah dan sungguh-sungguh bertakwa pada Allah. Ya, kemudian di ayat 204 ini tentang orang-orang munafik yang bahasanya itu manis, ucapannya manis, padahal beliau adalah penentang yang sangat keras. Terakhir ayat 205 ya. Wa idza tawalla, dan apabila dia berpaling darimu ya Muhammad, sa'a, ia berusaha fil ardi, di muka bumi ini, liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan, wa yuhlikal harsa, merusak tanam-tanaman, wan naslah, dan peternakan, wallahu la yuhibbul fasad, dan sedang Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, ini kan benar. Jadi ayat 204 dan 205 ini tentang orang munafik. Ya, ngomongnya bagus, ngomongnya manis, tapi di belakangnya dia suka merusak. Tadi seperti sahabat orang munafik Sulais tadi itu membakar tanaman ternak sahabat, menyembelih hewan binatang. Ya, gitu. Jadi semangat di hadapan Nabi itu luar biasa. Bahkan mengatakan, demi Allah saya beriman, demi Allah saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal hanya menipu. Ya, Allah membuka aibnya. Ya, makanya dia tahu. Maka Rasulullah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang munafik. Yang ketika berpaling dari Rasulullah melakukan kejahatan, ya, kerusakan, ya, dengan berbagai perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, inilah tentang keadaan orang-orang. Makanya hati-hati ya. Ini namanya musuh dalam selimut. Dijelaskan oleh Rasulullah itu tanda-tanda orang munafik. Apabila dia ngomong, dia berdusta. Apa dia berjanji, dia ingkar. Ya, diberikan amanah, dia khianat. Nah, itulah orang-orang munafik. Dalam surah Al-Munafikun, orang munafik ini fi darkil asfal minan nar, ditempatkan di bawah-bawah api neraka jahanam. Makanya hati-hati dengan orang-orang munafik. Orang munafik ini ada munafik akidah, ada munafik ibadah, ada munafik akhlak. Kalau munafik akidah itu pura-pura, misalnya nih, pura-pura masuk Islam karena ingin menikahi wanita muslimah. Nah, setelah dia punya anak, dia kembali lagi kepada kekafirannya. Itu kan dia munafik, pura-pura mu'alaf itu kan. Tuh. Kalau munafik ibadah, mungkin dia muslim, KTP-nya muslim. Ibadahnya itu hanya kelihatan orang, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim sahun walladzina yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu yura'un, ria, ingin dilihat, pamer ibadah. Itu munafik ibadah, pura-pura. Ketika nggak ada orang, ibadahnya malas lagi gitu kan. Kemudian munafik akhlak tadi itu apabila berbicara dia berbohong, diberi janji dia khianat, diberikan amanah dia khianat, janji dia ingkar. Nah, dari rangkaian ayat-ayat yang kita baca hari ini 201 sampai 205, ya, apa sih intinya? Yang pertama 201 adalah permohonan doa yang diajarkan langsung oleh Allah agar kita berdoa ini minta dua hal, dunia dan akhirat. Jangan salah satu, dunia saja tidak boleh, akhirat saja pun tidak boleh. Jadi minta dunia dan akhirat. Inilah doa yang selalu dibaca oleh seluruh jamaah haji ketika wukuf, ketika tawaf, berdoanya ya ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya. Ada sebuah cerita gitu ya, istrinya dua diajak umrah tawaf, yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Satu tawaf pertama, kedua, ketiga disebut Hasanah terus, yang Khadijah protes, kok nama saya nggak disebut-sebut dalam doa bang?
Nah, namanya suaminya nggak paham, lain doanya dirubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Ini salah ya. Ya auzubillah, enggak, ini cuma ceritanya. Yang 202, kesimpulannya ayat ini menekankan bahwa balasan Allah itu sesuai dengan amal kita. Ya, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu dijelaskan di surah yang lain ya. Jadi balasan yang Allah berikan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia. Ya. Kemudian kesimpulan ayat 203 yaitu perintah Allah untuk memperbanyak zikir takbir di hari-hari tasyrik. Ya, tanggal 11 sampai tanggal 13 ayami ma'dudat gitu ya. Dan kemudian diperbolehkan untuk melakukan nafar awal, nafar sani bagi jamaah haji yang sedang melempar jumrah, ya, melempar bagian daripada wajib haji, ya, ula, usta dan aqabah. Kemudian ayat 204 tentang orang munafik yang ucapannya mengagumkan Rasulullah, padahal munafik ini adalah penentang yang sangat keras. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang munafik, hati-hati dengan pemimpin yang munafik. Ya, ucapannya manis, padahal adalah pengkhianat. Terakhir ayat 205 masih tentang sifat-sifat orang munafik, ya, yaitu merusak. Orang munafik itu merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, merusak tatanan kehidupan. Itu orang munafik, ya, merugikan. Itulah makanya Allah sangat benci kepada orang yang merusak, ya, orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Demikian penjelasan ayat 201 sampai 205. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran apa yang disampaikan hari ini, apa yang kita baca, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada tambahan atau pertanyaan dari semuanya, silakan tafadhal.